Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Bagaimana liburannya? Semoga menyenangkan ya. Semoga kalian semua selalu sehat. Oke, hari ini ya kita akan masuk ke bab 5 ya, materi prakarya kita. Sudah sampai bab 5 yaitu tentang kerajinan kertas dan plastik. Tapi untuk hari ini akan Ibu bahas dulu tentang kerajinan kertas ya untuk plastik di pertemuan berikutnya. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama kita akan memahami dulu apa itu kertas ya. Apa itu kertas ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kertas adalah lembaran yang dibuat dari bubur rumput, jerami, kayu, dan sebagainya yang biasa ditulisi atau untuk membungkus dan sebagainya. Ya, jadi biasanya kertas itu terbuat dari bubur rumput, jerami, atau kayu. Tapi yang biasa kita kenal ya, yang biasa kita tahu kertas itu dibuat dari kayu. Nah, kemudian menurut Wikipedia, kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Ya, pulp itu artinya adalah bubur kertas. Nah, lanjut. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kertas ya. Jadi kertas itu ada berbagai macam atau ada berbagai macam jenis ya. Yang pertama, ada yang namanya kertas bungkus. Nah, contoh dari kertas bungkus yaitu ada bungkus semen ya kan, kertas lilin, kertas perkamen, dan kertas kraft ya. Ini adalah contoh-contoh kertas bungkus, bisa kalian lihat di gambar ya. Ada bungkus semen ya yang terbuat dari kertas. Kemudian gambar kedua itu yang putih adalah kertas perkamen ya, untuk biasanya untuk melapisi makanan ya supaya tidak lengket, biasanya nasi ya kan, yang satu sisinya mengkilat, satu sisinya lagi kering ya, itu untuk membungkus nasi biasanya kalau di nasi kotak ya kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada kertas juga ya, kertas untuk membungkus makanan. Biasanya roti ya, bungkus roti ada yang seperti ini. Oke, lanjut berikutnya. Yang kedua ada kertas tisu. Nah, tisu itu termasuk ke dalam jenis kertas ya. Kita sebutnya kertas tisu. Nah, beberapa contoh kertas tisu ya yang biasa kita lihat dalam sehari-hari ya. Ada tisu makan ya, ada tisu untuk wajah, ada tisu toilet atau towel tisu ya. Ini biasa di kamar mandi. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama ada gambar tisu makan ya. Kemudian yang kedua ada tisu wajah, dan yang terakhir itu ada tisu toilet atau towel tisu. Nah, next ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya kertas cetak. Nah, kertas cetak ini biasanya digunakan di tempat percetakan ya, di fotokopian kayak gitu, untuk mencetak berbagai macam jenis kebutuhan. Nah, ada macam-macam contohnya nih kertas cetak, yaitu ada art paper ya, ada art karton, ada ivory, dan ada duplex. Nah, ini contoh-contohnya ya. Biasanya kalau kertas cetak itu dia lebih tebal ya, tebal itu bahannya tebal. Terus ada juga yang bahannya itu mengkilat kayak gitu, seperti di gambar. Kalau misal dilihat mungkin sama aja ya, tapi kalau misalnya kita lihat langsung contohnya, kita pegang, bahannya itu berbeda, dia lebih tebal dan ada yang lebih mengkilat, teksturnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Berikutnya yang keempat ada yang namanya kertas tulis ya. Kertas tulis beberapa contohnya adalah HVS, Durslak, duplicating paper, dan kertas tulis bergaris ya. Ini biasa kita gunakan sehari-hari nih ya. Ada HVS ya kan, kertas tulis bergaris, kertas buku tulis ya, atau folio kayak gitu. Ada Durslak. Durslak ini kertas warna-warni. Ini biasanya dipakai untuk bond atau nota ya. Kalian kalau tahu bond ya atau nota yang untuk nulis-nulis harga itu kan bagian halaman pertama putih ya. Nah, bagian berikutnya itu biasanya ada warnanya.
entah itu pink, hijau, kuning kayak gitu. Nah itu biasanya nyeplak tuh ya, misalnya kita nulis di bagian pertama di kertas bagian putih, nanti nyeplak dia ke bagian berikutnya, langsung nyeplak. Nah itu yang berwarna-warni itu namanya kertas durslak ya, duslak kayak gitu. Nah kemudian ini ada contoh gambar yang ketiga. Nah itu biasanya untuk struk ya, kalau di supermarket kayak gitu ya, kertasnya nyambung kayak gitu, itu namanya duplicating paper ya. Ini biasanya untuk nota-nota harga gitu ya di supermarket, di toko-toko kayak gitu, kalau di mesin kasir. Nah itu ya contoh-contoh dari kertas tulis. Berikutnya yang kelima, nah ada kertas koran ya. Kalau ini kita tahu ya, kertas koran. Kertas koran adalah kertas yang biasa digunakan untuk mencetak berita. Ya nih, contohnya ada di gambar. Tapi sekarang udah jarang ya orang yang baca koran karena berita udah bisa dibaca lewat handphone. Tapi masih ada ya yang memproduksi koran. Kemudian yang terakhir yang F itu ada kertas karton. Kertas karton mempunyai jenis yang agak tebal ya, yang biasa kita pakai untuk bikin mading ya, kalau bikin mading atau bikin tugas karya misalnya untuk menggambar ya, SBK dan sebagainya, biasanya kita juga ditugaskan untuk membeli kertas karton. Tahu ya bahannya ya, yang agak tebal kayak gitu dan berwarna-warni. Nah itu dia ya jenis-jenis kertas, ada 6. Tadi yang pertama ada kertas bungkus, kemudian ada kertas tisu, kertas cetak, kemudian ada kertas tulis, kertas koran, dan juga ada kertas karton yang terakhir. Nah lanjut lagi ya. Nah yang kedua ya, tadi kan udah ada jenis-jenis kertas. Nah yang kedua ini adalah sifat-sifat kertas. Sifat-sifat kertas yang pertama ya, yaitu kertas bungkus atau perkamen. Perkamen itu artinya bungkus ya, kertas bungkus. Nah, sifat kertas bungkus yang pertama adalah tahan terhadap lemak ya. Tahan terhadap lemak karena biasanya dipakai untuk membungkus makanan ya, membungkus nasi yang bagian satu sisinya itu agak licin kayak gitu. Ya, untuk membungkus makanan. Jadi tahan terhadap lemak, terhadap minyak kayak gitu. Kemudian yang kedua, permukaannya bebas serat ya, jadi halus. Nah kemudian yang ketiga adalah tidak berbau dan tidak berasa, yaitu adalah sifat-sifat dari kertas bungkus atau perkamen. Nah berikutnya yang kedua adalah sifat dari kertas tisu. Kertas tisu ya, sifat-sifatnya yang pertama adalah daya serap tinggi ya, sangat tinggi malah ya. Kalau misalnya kena air ya pasti langsung tembus ya. Jadi daya serapnya sangat tinggi. Kemudian yang kedua, strukturnya lembut dan kuat. Kemudian yang ketiga adalah mudah membersihkan bagian yang kotor ya. Jadi kalau ada bagian yang kotor kita pasti membersihkannya dengan tisu. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah sifat dari kertas cetak atau di sini kita ambil kertas ivory. Ya, sifat dari kertas ivory yang pertama adalah satu sisinya licin ya, jadi satu sisinya licin agak mengkilat gitu. Kemudian yang kedua, satu sisi tanpa coating. Kemudian yang ketiga adalah gramatur ya, atau beratnya itu sekitar 210 gram sampai 400 gram. Jadi tebal ya, bahkan 3 kali lipatnya HVS ini, bisa lebih tebal ya, sangat tebal karena untuk mencetak seperti itu. Nah kemudian yang D, berikutnya yang keempat adalah kertas tulis ya. Di sini sifat kertas tulis yaitu kertas HVS. Yang pertama sifatnya adalah kualitasnya tinggi. Kemudian yang kedua, gramatur atau beratnya mulai dari 60 sampai 80 gram. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak mudah apa nih ya? Tidak mudah berubah warna ya. Ini kurang lengkap tulisannya. Tidak mudah berubah warna. Ini adalah kertas HVS. Jadi tidak mudah menguning kan, biasanya kalau kertas gampang menguning ya kalau lama-kelamaan. Kalau kertas HVS ini tidak mudah berubah warna. Oke, next. Yang kelima ya, yaitu ada kertas koran.
Nah, apa sifat kertas koran? Yang pertama, kertas koran mengandung pulp mekanis. Pulp itu tadi apa? Bubur kertas ya. Bubur kertas. Kemudian yang kedua, gramaturnya atau beratnya sekitar 45 sampai 55 gram ya. Ringan ya, berarti sangat ringan. Kemudian ketebalannya tidak lebih dari 0,1 mm ya, sangat tipis ya kan. Kalau kita tahu, kita pegang koran itu kan selembarnya sangat-sangat tipis ya. Nah, yang terakhir adalah kertas karton. Sifat kertas karton yang pertama adalah lebih tebal dari kertas tulis ya, jelas. Kemudian yang kedua, teksturnya halus ya, kertasnya halus. Dan yang terakhir adalah gramaturnya 200 gram ya, tebal ya. Kalau kita pegang kertas karton, dia bahannya tebal. Oke, next kita masuk ke yang ketiga, yaitu teknik pengolahan kertas. Tadi yang pertama udah ada jenis-jenis kertas, kemudian sifat-sifat kertas. Yang ketiga tekniknya ya, teknik pengolahan kertas. Simpelnya ya, Ibu kasih gambar. Simpelnya kertas itu terbuat dari pohon ya. Kemudian pohon ditebang ya. Kemudian dari batang pohon ini diolah di pabrik kertas ya. Jadilah kertas, dari kertas jadilah buku, dari buku. Nah, buku-buku ini dipakai untuk kita belajar di sekolah, seperti itu. Nah, tapi biasanya pohon yang digunakan itu bukan sembarang pohon, tetapi memang pohon yang ditanam. Ya, kayak pohon itu khusus ditanam untuk pembuatan kertas, seperti itu. Ya, jadi kayak ada kebunnya khusus lah ibaratnya. Pabrik itu punya kebun khusus untuk membuat kertas. Jadi pohonnya itu dari situ, bukan asal sembarang menebang pohon di hutan. Ya. Nah, ini ada gambar lebih rincinya ya. Jadi itu ada pohon ya, kemudian pohonnya ditebang ya kan. Tebang terus dipotong kecil-kecil. Kemudian dimasukkan ke mesin ya, di mesin itu jadilah ia diolah menjadi pulp ya, menjadi bubur kertas. Kemudian bubur kertasnya diberikan air ya, diberikan air. Kemudian setelah itu dikeringkan ya, dikeringkan, airnya diperas. Kemudian bubur kertasnya dipadatkan ya, dipadatkan. Setelah dipadatkan, jadilah ia lembaran-lembaran gitu ya, lembaran-lembaran panjang. Kemudian jadilah gulungan-gulungan kertas. Ini yang berwarna putih di akhir ini adalah gulungan-gulungan kertas yang belum dipotong-potong, nanti disesuaikan ya. Potongnya seukuran apa, akan dijadikan kertas apa, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu lampirkan juga videonya di Classroom. Ya, nanti silakan bisa kita tonton di situ. Nah, berikutnya ya. Nah, yang keempat, setelah teknik pengolahan kertas ada juga yang namanya produk kerajinan kertas daur ulang ya. Jadi kertas itu bisa didaur ulang. Ya. Jadi kalau kertas yang udah tidak terpakai jangan langsung dibuang ya, bisa kita daur ulang lagi menjadi barang-barang yang bermanfaat. Contohnya apa aja? Hasil produk dari kerajinan kertas daur ulang. Nah, ada paper bag ya. Paper bag ini terbuat dari kertas ya, sisa-sisa kertas yang sudah tidak terpakai. Kemudian bisa juga digunakan untuk membuat tempat tisu ya. Kemudian bisa juga dipakai untuk membuat hiasan ya, hiasan dinding. Kemudian bisa juga kertas-kertasnya digulung-gulung ya, kemudian dibuat menjadi apa ini, kotak serbaguna ya, bisa menjadi kotak pensil, bisa juga menjadi tempat sampah ya, seperti itu. Jadi kertas yang tidak terpakai bisa didaur ulang lagi menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat, seperti itu. Oke, cukup. Oke, sudah habis slide-nya. Nah, untuk materi hari ini sampai sini dulu ya. Untuk minggu depan baru kita akan membahas tentang plastik. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di Classroom ya. Habis ini kita kembali lagi ke Classroom. Silakan ditonton video tentang teknik pengolahan kertas ya. Kemudian nanti akan ada kuis seperti itu. Kembali ke Classroom ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.